Pada Senin 14 Desember pukul 00.30 hingga 4.30 dini hari, pihak kepolisian menggelar rekonstruksi penembakan yang menewaskan 6 laskar FPI pada 7 Desember 2020. Dan terdapat 4 TKP rekonstruksi dengan total 51 adegan yang digelar di Karawang, Jawa Barat. Berikut pemaparan produser lapangan CNN Indonesia Sandra Insanasari perihal hasil rekonstruksi kejadian di Tol Cikampek kilometer 51 Jawa Barat. Selama 4 jam lamanya di sini pihak kepolisian menggelar rekonstruksi di mana memang saat itu terjadi baku tembak ya antara pihak kepolisian bersama dengan pengawal Muhammad Rizik Syihab ataupun Laskar FPI. Di sini tadi digelar perkaranya ada 4 tempat kejadian perkara atau 4 TKP seperti itu ya, memang yang dilakukan di sini kurang lebih ada 51 adegan seperti itu, karena memang waktu itu benar-benar untuk waktunya pun diibaratkan pada saat kejadian seperti itu, di mana pada pukul 00.30 tadi sudah mulai perkara yang pertama ya, di TKP pertama seperti itu ya, kita yaitu tepatnya di Bundaran Novotel seperti itu, di mana di situ pihak kepolisian memang bertabrakan seperti itu, ditabrak oleh pihak dari FPI, kemudian juga lanjut ke TKP kedua yang memang tidak jauh dari tempat TKP pertama, yaitu terletak 600 meter seperti itu di Jembatan Badani, di mana di situ pihak kepolisian memang sudah bersama dengan Laskar FPI ataupun pengawal Muhammad Rizik Syihab di sini melakukan saling tembak-menembak seperti itu ya. Kemudian juga itu kurang lebih ada 4 adegan, kemudian juga pindah lagi ke rest area kilometer 50 di Tol Cikampek seperti itu, yaitu ada kurang lebih 31 adegan. Memang di sana pihak kepolisian sudah menyergap para Laskar FPI ataupun pengawal Rizik yang memang sudah dikatakan oleh pihak kepolisian membawa senjata tajam, ditemukan alat buktinya di situ, kemudian juga ada senapan api, sehingga mereka pun dikepung, 4 orang ditahan, namun saat digeledah seperti itu ya, barang bukti ditemukan, kemudian juga ada 2 orang Laskar FPI yang memang di sini sudah tergeletak, terkena tembakan, karena memang tadi antara pihak kepolisian dengan pihak Laskar ini saling baku tembak seperti itu, sehingga 4 orang diamankan, kemudian juga barang bukti senjata tajam, kemudian juga senapan api itu diamankan. Ada saksi-saksi juga dikatakan oleh pihak kepolisian yang melihat kejadian tersebut. Kemudian juga mobil dari Laskar FPI pun diangkut seperti itu ya. 4 orang diamankan, 2 orang dilarikan ke rumah sakit. Kemudian untuk pihak kepolisian pun melanjutkan ke TKP 4, kemudian mendapatkan penyerangan lagi, dikatakan begitu oleh Laskar FPI. Penyerangan tersebut ditujukan kepada pihak kepolisian dengan merebut senjata dari pihak kepolisian, sehingga pihak kepolisian pun melakukan tindakan untuk pengamanan seperti itu ya, sehingga keempat orang dari Laskar FPI tersebut dilakukan tindakan penembakan yang kemudian setelah itu dikatakan pihak kepolisian dilarikan ke rumah sakit. Namun memang ke-6 orang yang memang ditembak pada hari itu meninggal dunia seperti itu. Tapi tadi sempat kita konfirmasikan kepada pihak kepolisian, 4 dari Laskar FPI memang sudah diamankan, ke-6-nya pun sudah diotopsi seperti itu ya. Seperti kita tahu, kemudian juga sudah dimakamkan. Namun memang mengenai perbedaan antara versi dari kepolisian, kemudian juga versi dari FPI, di sini pihak kepolisian tidak ingin merespon kenapa berbeda seperti itu ya. Karena memang kalau dikatakan oleh pihak kepolisian, di sini ada 10 mobil yang memang mengawal Muhammad Rizik Syihab seperti itu pada hari itu dari arah Sentul menuju Karawang. Sedangkan kalau dari versi Muhammad Rizik Syihab ataupun dari pihak FPI dikatakan hanya ada 8 mobil yang konvoy. Namun memang kalau kita bandingkan seperti itu, ada kesamaan dalam hal memang pihak kepolisian melakukan penyergapan seperti itu, tidak menggunakan atribut kepolisian, melainkan menggunakan pakaian biasa seperti itu. Dan memang kalau kita tarik garis lurus lagi, pihak kepolisian menceritakan bahwa memang ini semua bermula ketika adanya pemanggilan Rizik Syihab
terkait pelanggaran protokol kesehatan, kemudian juga tidak bisa seperti itu dipanggil karena dihalang-halangi saat ke Petamburan, kemudian dilakukan lagi pemanggilan kedua ke Petamburan, diskusi alot, namun akhirnya bisa menembus dan menitipkan surat panggilan kepada pihak keluarga. Dan pihak kepolisian mendengar isu menyelidiki bahwa akan ada penyerangan atau pengepungan ke Polda Metro Jaya, sehingga pihak kepolisian pun mencari atau menyelidiki hal-hal tersebut, sehingga diikutilah sampai ke hari itu yang tepat juga, yaitu adanya kejadian antara baku tembak antara pihak kepolisian dan juga laskar dari FPI. Tentunya kita juga masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai keempat orang yang ditahan saat ini. Kita masih menunggu lebih lanjut dari pihak kepolisian.